Kurangnya ya menurut. Apa dengar suara saya? Maaf Pak, saya masih lembur. Oh, iya. Yang lainnya dengar suara saya atau enggak? Dengar. Oke, saya lanjut, saya mulai nggih. Yang lainnya mungkin nanti bisa menyusul. Sekarang dengan berapa tuh 2, 3, 4 orang, 4 siswa. Oh, masih ada lagi yang masuk. Yaudah, saya terus saya dulu. Saya mulai nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita pembelajaran matematika dengan saya, yaitu nama saya Prilly, karena kita kan belum perkenalan nih. Pertama kali untuk saya juga jenengan yang belum pertemuan dengan saya, guru matematikanya. Nama saya Prilly, dipanggil Bu Prilly. Saya akan mengajar tentang matematika. Yang pertama kita mengenai tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Variabel itu apa saja? Nanti saya jelaskan. Nah, ini yang pertama adalah konteks penggunaan sistem persamaan linear dalam dunia usaha dan masalah sehari-hari. Bisa dilihat nggih slide-nya? Semuanya bisa dilihat nggih slide-nya? Sistem persamaan linear dalam dunia usaha, masalah sehari-hari. Bisanya seperti kayak gini, kita belajar tentang kita membeli sebuah apel. Nah, kalau apelnya itu 4 kilonya itu seharga 40.000, maka 1 kilonya itu adalah pastinya kita dapat 1 kilonya adalah 10.000. Nah, kita belajar tentang seperti itu, masalah tentang penjualan usaha. Nah, tapi kalau kita kan seperti itu kan enak, tinggal atau 5 kilo, 1 kilonya itu harganya berapa. Nah, sekarang kita belajar tentang semuanya, tentang keuntungan juga bisa kita peroleh seperti itu. Nah, yang pertama kita lihat di sini adalah tujuan dari mempelajari materi pembelajaran ini, yaitu untuk menggali materi-materi tentang konsep dari sistem persamaan linear yang didapatkan dari masalah-masalah kontekstual yang disajikan dalam menggunakan dalam kehidupan sehari-hari. Gambarannya seperti ini. Contohnya seperti ini. Yang ketiga, siapkan uang 150.000. Kemudian kita ketiga toko yang sama, misalkan toko A, toko B, dan toko C. Dari toko A, dengan uangnya kita membeli di toko A itu seharga 40.000. Kemudian kita belanjakan. Nah, toko A itu kita belanja seharga 40.000 dengan belanjaannya itu ada 8 kg buah jeruk. Kemudian yang toko B-nya dengan uang kita membeli uang di toko B itu adalah 80.000. Kita membeli apa aja? Membeli 2 kg buah anggur. Dan sisanya dikembalikan ke toko C dan hanya mendapatkan 6 kg buah
jambu ke 6 kilogram buah jambu. Nah, berarti sisanya kan kemarin tadi uangnya 150 sudah dibuat ke toko A 40, ke toko B 80, maka ke toko C-nya itu berapa? Dibelanjakan berapa ribu? Kalau seandainya toko A kita mempunyai uang 150.000, ke toko A-nya itu kita beli 8 kg jeruk dengan harga 40.000. Kemudian di toko B kita belanjakan 80.000, kita mendapatkan 2 kg anggur. Sisanya dibelikan ke toko C dengan membeli 6 kg buah jambu. Maka untuk membeli 6 kg untuk 6 kg buah jambu. Nah, kegiatannya yang di atas ini, yang tadi saya terangkan ke toko A, toko B, toko C. Nah, itu bisa kita ubah dalam bahasa matematikanya. Nah, misal seperti ini. Toko X itu saya ibaratkan dengan buah jeruk di toko A. Yang Y-nya adalah buah anggur di toko B. Kemudian Z-nya harga per kilogram buah jambu di toko C. Maka matematikanya gimana? Bisa saya peroleh, kita buat kayak ini. Diperoleh 3 persamaan, yaitu 8X. 8X itu adalah X. Kan tadi kan membeli 8 kilogram buah jeruk, maka 8 kalikan X sama dengan 40.000. Ya, ini bisa dilihat semuanya. 8X sama dengan 40.000. Kita bisa membuat matematikanya seperti ini. 8X sama dengan 40.000. Kalau kita cari 1 kilogramnya jeruk saja, berarti berapa? Berarti bisa kita tulis kayak gini, 8X sama dengan 40.000. Yang X berarti kalau cari 1 kilogramnya atau X-nya saja, itu berarti 40.000 dibagi sama 8. Hasilnya adalah 5.000 per kilonya. Jadi harga jeruk per kilonya adalah 5.000. Kemudian bisa kita buat lagi yang persamaan kedua. Bisa karena buah anggur tadi kita ibaratkan sama Y. Ini buah anggur kita ibaratkan dengan Y, maka 2 dikalikan Y sama dengan 80.000. Nah, 2-nya itu dari mana? Dari tadi pernyataannya, 2 kilo kita membeli di toko B dengan harga sebesar 80.000, hanya mendapatkan 2 kilogram buah anggur. Berarti 2 kalikan Y untuk cari Y. Untuk cari kita bisa cari 1 kilogramnya buah anggur. Maka 2 kali Y sama dengan 80.000. Kemudian 2Y sama dengan 80.000. Jadi untuk 1 kilogram anggur atau Y-nya saja itu kita dapat 40.000. Dari mana 40.000? Dari 80.000 kita bagi dengan 2 kilogram. 2 kilogram karena kita membeli anggurnya 2 kilo. Kalau seandainya membeli 4 kilo anggur, ya jadi dibagi sama 4, berarti 80 dibagi sama 4. Terus kemudian tadi ke toko C. Ke toko C kita membeli 6 kg buah jambu. Berarti 6E, 6Z itu sama dengan 30.000. Jadi untuk 1
1 kilogram buah jambu bisa kita dapatkan dengan harga 5.000. Untuk 1 kilogram jambu berarti kita dapatkan 5.000. Paham dari sini? Untuk mengubah dari soal cerita ke bentuk matematika. Ada yang kesulitan? Ada yang kesulitan? Tidak. Tidak, nggih? Tidak. Oke, kalau tidak ada, gampang kan? Kalau yang ini untuk mengubahnya, saya lanjut ke 2. Nah, yang ini kalau tadi kita sendiri-sendirikan, maaf, kalau tadi kan kita sendirikan 8 Marno 2, Y sama dengan 80. Nah, kalau kita gabungkan semuanya, nah jadinya seperti ini. Dengan demikian diperoleh harga per kilo jeruk. Jeruk tadi per kilonya 5.000, harga per anggurnya 40, harga per buahnya 50. Jika disajikan satu, maka diperoleh persamaan yang tadi, persamaan sebelum kita membuat mencari 1 kilogram itu kita jadikan 1 untuk bentuk matematikanya seperti ini. Saya tebali ini, yaitu 8X ditambah 2Y ditambah 6Z sama dengan 150. Kenapa kok 150? Karena jumlahnya semuanya ini adalah, tadi kan membeli 8 jeruk kan seharga berapa tadi? 40.000, terus yang anu kan tadi ada 80.000. Nah, jumlahnya semuanya adalah 150. Bisa dibuat seperti ini. Nah, seperti ini adalah bentuk matematikanya, bentuk model matematikanya, yaitu 8X ditambah 2Y ditambah 6Z sama dengan 150. Modelnya seperti ini. Nah, saya selanjutnya. Nah, contoh yang kedua lagi ada seperti ini. Kalau yang tadi, yang pertama seperti itu, yang kedua juga sama seperti ini. Nah, modal yang dipunyai hanya 1 juta. Dia mempunyai 1 juta. Kemudian modal tersebut dipersiapkan untuk membeli 5 box buah mangga, 3 box buah jeruk, dan 2 box buah mangga. Jadi ada tiga persamaan ya, kan karena beda-beda, ada 3 persamaan. Sama kayak tadi, saya bedakan jika variabel X menunjukkan box bunga mangga, terus variabel Y itu menunjukkan harga box buah jeruk, kemudian variabel Z itu menunjukkan harga box buah mangga. Bagaimana persamaan matematika yang kita terbentuk dari persamaan ini, yang bisa kita bentuk itu seperti apa? Kayak ini. Kita misalkan dulu, kalau ada soal cerita, kita misalkan dulu untuk persamaan sistem persamaan linier 3 variabel, kita misalkan dulu seperti ini. X-nya kita ubah dulu. X-nya adalah harga box buah mangga. Terus Y-nya itu harga box buah, harga per boxnya buah mangga. Maka persamaannya bisa saya bentuk seperti ini. 5X, X-nya kan tadi mangga, berarti 5X. Terus 3Y, Y-nya tadi kan jeruk, berarti tak ibaratkan sama Y. 3Y ditambah 2Z, Z-nya itu tadi apa? Buah manggis, berarti 2Z sama dengan modalnya berapa? Modalnya adalah 1 juta. Nah, ini adalah model matematikanya seperti ini. Kita belajar dulu tentang model matematikanya. Nanti ada juga untuk penyelesaiannya sistem persamaan linier 3 variabel.
Nah, ini gampang kan ya untuk cari model matematikanya. Apa ada yang kesulitan untuk modelnya? Enggak. Nah, saya lanjut. Nah, ini ada sedikit ada suatu masalah seperti ini. Pahami soal berikut dengan skema. Selesaikan dan tuliskan di kolom jawaban yang sudah tersedia. Atau bisa jenengan nanti saya model matematikanya itu seperti apa, nanti saya panggil siapa-siapanya untuk dikerjakan. Nah, di sini ada suasana hiruk-pikuk di pasar buah dan sayuran. Di pasar tradisional, toko A, B, C, semuanya menjual jeruk Mandarin. Jika Pak Zainal mau membeli jeruk Mandarin dari ketiga toko tersebut dengan 5 kg dari toko A, 2 kg dari toko B, 7 kg dari toko C dengan total biaya sebesar 140. Ubahlah dalam kalimat matematikanya seperti apa. Nah, di sini udah ada keterangannya. Kalau X berarti toko A, kalau Y berarti toko B, kalau Z itu adalah toko C. Nah, sekarang tugasnya buatkan model matematika ubahlah dalam kalimat yang sederhana. Modelnya kalimatnya seperti apa? Nanti saya kasih waktu 5 menit, cukup nggih? Atau 10 menit? Nah, nanti saya acak untuk jawabannya. Nggih. Nah, silakan mengerjakan. Nanti saya panggil satu-satu, nggih. Bangun boleh 2 kilogram tambah 7 kilogram ya. Tengok tes ini Pak ya. Saya tak seperti sih. Jangan nulis tisu. Ayo. 7 kilo dari toko C. Ada Google ya. Kan 5 kilo. kilogram ini kok kena saya. Kilogram ini kok kena. Sapi dulu ya. Sapi begitu. Dorong kilo. 5 kilo.
kayaknya gitu. Oh, enggak itu udah tapi ada niku anu. Aku dapat apa? Oh, Kak. Apa dari apa nanti apa? Tahu nih Pak. Tulisan apa sih, Nung? Persiapan aja. Warnain. Oh, ngecat tangannya adik. Dia niku persiapan. Ini wis mari ngomong. Oh. Udah main-main ada apa ini? Ya, Ya, Oma ya, ada ya. ya. Anu buku ibu-ibu kok nek nguri kok. Hitung ke Jadi itu ayah. Aku tuh tak terlihat ini ya. Kau tak pandai pun tidak ya. Mana harus pandai ini penak ya. Nanti lu penak. Ya. Kan kau bicara tahu hilang begini ya.
Halo, apa sudah selesai semuanya untuk membuat kalimat matematika atau model matematikanya dari permasalahan yang ada di slide? Apa ada yang kesulitan apa enggak? Halo, masih mendengarkan saya? Bisa mendengarkan saya? Enggak. Ya. Oke. Untuk permasalahan soal yang ada di slide-nya, itu apa ada masalah? Apa ada yang masih kesulitan atau enggak? Kalau enggak, coba sih saya minta satu atau dua anak yang untuk memberikan jawabannya, untuk menjabarkan jawabannya dari permasalahan ini. Saya minta Wahyudi, ada di sini Wahyudi? Di sini ada yang namanya Wahyudi, bisa mendengarkan saya? Wahyudi? Oh, enggak ada. Saya lanjut ke Suci. Suci Ada, Bu, belum selesai. Oh, belum selesai. Ini sinten nih, wow. Wahyudi. Untuk yang lain, kalau siapa ya? Yang Suci, kalau Suci, benar kan? Ya. Ya, coba sudah selesai apa belum? Salah nggak apa-apa ya, Bu ya? Nanti saya benarkan. Cuman cara penjabarannya. Cara, kenapa? Ini penjelasannya kan kayak penjabarannya gitu. Iya, cari modelnya, model matematikanya seperti apa. Oh iya, jadi pakai berarti tadi kan yang jeruk dan mandarin itu ada di 3 toko. Yang toko A itu 5 kilo, toko B itu ada 2 kilo, toko C itu ada 7 kilo. Nah, toko A itu kan nama lainnya juga X. Kalau toko B-nya itu nama lain Y. Kalau C itu nama lain dari Z. 5X ditambah 2Y ditambah 7Z sama dengan 140.000. Ya, benar. Iya, benar. Benar kok. Jadi untuk model matematikanya, seperti itu. Jadi 5X ditambah 2Y ditambah 7Y sama dengan 140.000. Apa ada yang sama jawabannya? Oh iya, siapa itu? Asus nih. Ya. Dikasih nama Mbak, bisa biar tahu namanya. Terus yang lainnya apa sama jawabannya? Untuk Khoirirotul Firda, benarkan saya? Khoirirotul Firda ada? Pun kalau saya lanjut ya, untuk biar cepat, biar kita bisa akhiri juga. Saya lanjut ya. Nah, kalau yang ini soal pertama itu tadi tentang model matematikanya, ada juga yang soal kedua. Nah, soal kedua ini ada kalau tadi
kita kan bagi 3. Nah, ini juga dibagi 3, tapi persamaannya juga ada 3 persamaan atau 3 kalimat. Yang pertama, maaf saya jelaskan dulu ya. Ini di sini ada soal Ali, Budi, dan Chandra akan membeli perlengkapan sekolah di toko Budiman. Nah, anak 3 ini akan membeli peralatan ke toko Budiman. Nah, Ali yang pertama, kalimat pertama nanti Ali dulu yang kita terangkan. Ali membeli 2 pensil, 1 gunting, dan 3 buah buku dengan harga 8.500. Maaf, 8.500. Ali berarti membeli 2 pensil, 1 gunting, 3 buku dengan harga 8.500. Kemudian Budi membeli 1 pensil, 3 gunting, dan 2 buku dengan harga 10.000. Sedangkan Chandra itu membeli 5 pensil, 2 buku saja. Berarti cuma Chandra membeli cuma dua bahan, yaitu 5 pensil dan 2 buku. 2 jenis saja, pensil sama buku. Kalau yang lainnya itu ada pensil, gunting, sama buku. Kalau Chandra itu tidak ada guntingnya, cuma pensil sama buku. Dengan harga 8.000. Ubahlah kalimat di atas, kalimat yang tadi, itu ke dalam kalimat matematika atau model matematikanya yang seperti apa. Misal X-nya itu adalah pensil, Y-nya adalah gunting, dan Z-nya adalah harga buku. Maka model matematikanya seperti apa? Nah, yang pertama Ali dulu. Ali dulu itu modelnya seperti apa? Kemudian Budi itu model matematikanya seperti apa? Terus Chandra itu model matematikanya ada berapa? Berarti di dalam satu soal ini ada tiga persamaan atau tiga persamaan atau 3 model matematika. Mengerti semuanya? Ada yang 3 variabel, ada yang 2 variabel. Bukan variabelnya kita yang minta, tapi ada 3 persamaan, 3 kalimat. Kalau yang tadi yang nomor pertama, yang ini, itu cuma 1 kalimat, 1 kalimat, model matematika, yaitu 5X ditambah 2Y ditambah 7Z, itu sama dengan 140. Maka kalau yang kedua ini, yang soal kedua, itu ada 3 kalimat, 3 model matematika. Ya, yang pertama itu jenengan cari yang Ali, modelnya matematikanya Ali itu berapa. Terus yang kedua itu model matematikanya Budi itu berapa. Model matematikanya yang ketiga itu adalah Chandra. Chandra itu berapa. Oke, paham semuanya yang saya terangkan? Salah nggak apa-apa, nanti saya betulkan. Paham semuanya? Bisa nggih? Oke, saya kasih waktu sama kayak tadi 10 menit. Jangan kerjakan dulu. Saya tunggu, nanti salah benar nggak masalah karena semuanya ini kan kita juga belajar, masih belajar nih. Monggo dikerjakan.
Kalau seandainya ada pertanyaan, bisa nanti ngomong nih, Bus, atau mau apa kasih pertanyaan, monggo nih. Bisa bertanya atau kalau seandainya kesulitan bisa bertanya nih. Iya, Bu. Udah bangun jawab gue ya.
Iya. Ambil. Udah ambil.
Halo, apa sudah selesai semuanya? Untuk cari persamaannya Ali, Budi, dan Chandra. Apa sudah selesai? Ini yang ikut 10 peserta. Apa sudah selesai belum? Kalau sudah, saya lanjut untuk kita bahas lagi tentang model matematikanya dari persamaannya Ali, Budi, sama Chandra. Bentar ya, ada azan dulu. Ya, untuk semuanya apa sudah selesai ya? Dari Asus ini sudah selesai apa belum Mbaknya? Ampun, Mbak Suci sudah selesai? Sudah. Kuswandi sudah? Kuswandi sudah? Wahyudi sudah selesai apa belum? Belum. Oh, iya. Terus Sunaryanto apa sudah selesai? Kita bahas ya, untuk mempersingkat waktunya kita bahas dulu, nanti kalau seandainya belum bisa mengikuti dari teman-temannya, mengikuti ini semuanya. Sekarang ke Ali dulu. Ali, untuk persamaannya Ali atau model matematikanya untuk Ali kan membeli 2 pensil, 1 gunting, dan 3 buku.
dengan harga 8.500. Kita lihat dulu yang Alinya membelinya dulu, jangan dilihat Budi sama Chandranya dulu. Yang Ali membeli 2 pensil, 1 gunting, dan 3 buku dengan harga 8.500. Bentuk matematikanya seperti apa? Siapa yang mau menjawab? Model matematikanya seperti apa? 2x plus 1y plus 3 sama dengan 8.500. Oh, Mbak Suci nggih? Dengan Mbak Suci ya? Ya. Tadi berapa? 2x ditambah plus 1y ditambah 3 sama dengan 8.500. Ya, 3Z sama benar. Ya, untuk Ali benar seperti itu, yaitu semuanya ya didengar 2x itu adalah pensil, terus 1y adalah gunting, y-nya itu gunting, 3z-nya adalah buku. Nah, itu seharga 8.500. Nah, sekarang ke Budi. Selainnya Mbak Suci, Budi, untuk Budi itu berapa? Model matematikanya seperti apa? Kan 1 pensil, 3 gunting, dia membeli 1 pensil, 3 gunting, dan 2 buku dengan harga 10.000. Nah, siapa yang mau untuk model matematikanya selain Mbak Suci? Yang lainnya dulu. 1x ditambah 3y ditambah 2z. Hariratul Firda. Nggih. 1x ditambah 3y ditambah 2z sama dengan 10.000. Iya, berarti model matematikanya seperti ini. Benar. Untuk Budinya berarti 1x ditambah 3y ditambah 2z sama dengan 10.000. Benar. Yang lainnya paham? Sudah mengerti ya? Nah, sekarang ke Chandranya. Chandranya kan membeli 5 pensil dan 2 buku saja. Nah, dengan harga 8.000. Maka model matematikanya untuk Budi selainnya Mbak Suci sama Koirirotul Firda. Selain itu, yang lainnya mau menjawab? Yang Chandra? Model matematikanya Chandra. Berapa? Yang Asus mau menjawab apa? Mutenya diaktifkan dulu di layar. Itu masih ke mute. Halo? Dengar, 5x dengar. tambah 2z sama dengan 8.000. Iya, berarti 5x tambah 2z sama dengan 8.000. Ya. Ya, berarti Chandranya cuma 2 variabel nggih, x sama z-nya. Y-nya tidak ada nggih. Terima kasih Mbak Suci. Terima kasih semuanya yang sudah menjawab. Jadi seperti itu nggih untuk model matematikanya, gampang kan nggih? Untuk model matematikanya sendiri. Itu model matematikanya. Apa ada yang sebelum saya lanjut ke tahap selanjutnya untuk penyelesaiannya? Nah, sekarang saya tanya dulu, ada yang masih belum paham atau bingung? Nanti bisa saya ulangi lagi sebelum nanti saya melanjutkan yang lainnya. Insya Allah paham, nggih? Paham. Saya lanjut. Selanjutnya itu tentang menyelesaikan yang ini. Strategi sistem persamaan linear
3 variabel strategi. Strategi itu seperti penyelesaiannya itu dalam penyelesaiannya sistem persamaan itu seperti apa. Kayak tadi penyelesaiannya yang tadi awal tadi, kalau seandainya 8 kg jeruk itu 1 kilogramnya berapa. Nah, itu strateginya kita lihat, cari nilai X-nya berapa, cari nilai Y-nya berapa, cari nilai Z-nya itu berapa. Karena 3 variabel berarti ada X, Y, Z. Nah, strategi sistem persamaan linier. Terangkan. Nah, ini ada tujuannya, itu ada di sini di layar kalian, sedikit panjang, jadi saya lanjut aja. Untuk tujuannya bisa dibaca sendiri. Nah, ini untuk apa sih digunakannya untuk apa sistem persamaan linier. Nah, untuk mendapatkan bisa kita gunakan sistem persamaan linier itu bisa kita gunakan untuk mengetahui keuntungan yang akan kita dapat seperti itu. Nah, nanti kita bisa cari untung, cari kalau seandainya kita jual segini, terus yang lain kali saya jual seharga berapa, nah itu keuntungannya itu berapa. Nah, pengetahuan yang ke bawah, poin ketiga, itu pengetahuan atau konsep matematika hanya diterapkan dalam menentukan harga jual jika Anda mempunyai usaha jus. Seandainya ada usaha jus buah dan mendapatkan pesanan, seandainya mempunyai ini, seandainya saja pesanan 100 gelas dalam gelas untuk acara perpisahan. Biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi diperkirakan sebanyak 400.000. Dikira-kira itu 100 gelas berarti 400.000. Dengan rincian sebagai gini. Biaya bahan baku pembuatannya jus itu 250. Kemudian biaya tenaga kerjanya itu ada 100.000. Kemudian biaya lain-lain seperti penyusutan alat sewa. Maaf, itu sewa tempat itu. Sewa tempat bukan 4 nih, sewa tempat dan sebagainya itu seharga 50.000. Jika menginginkan laba sebesar 15%, jika menginginkan laba sebesar 15%, maka harga totalnya yaitu biaya total ditambah laba itu sama dengan 400.000. Jadi ditambah 15% dikalikan 400.000 sama dengan 460. Dengan demikian, untuk setiap jusnya yang dijual seharga sebesar 4.500. Kalau ingin labanya sebesar 15%, maka jusnya itu harus dijual seharga 4.500. Contoh selanjutnya. Nah, ini ada contoh yang lainnya kayak gini. Kalau yang itu kan mungkin agak ribet ya. Nah, kalau yang ini mungkin agak enak lah. Bisa kita buat model matematikanya seperti apa. Nah, contoh lainnya. Kita mencari harga mencari harga item buah dari sebuah toko. Nah, yang pertama Budi, kayak tadi ada nama-nama, ada 3 nama di sini, ada Budi, Sulaiman, sama nanti ada Zahra. Nah, Budi membeli 3 kg jeruk dengan
jeruk 3 kg jeruk. Nah, terus kemudian membeli juga 2 kg anggur dan 5 kg melon. Membayar dengan harga 129.000. Nah, dia membeli jeruk, anggur, sama melon dengan harga 129. Kemudian Sulaiman di toko dan Sulaiman dengan hari yang sama membeli 1 kg jeruk. Sulaiman itu membeli dengan di hari yang sama itu membeli 1 kg jeruk, 3 kg anggur, kemudian 2 kg melon, membayar dengan harga 138.000. Sedangkan Zahra membeli 4 kg jeruk, 5 kg anggur, dan 3 kg melon dengan biaya sebesar 247. Jika Pak Anwar membeli 10 kg buah jeruk, 10 kg buah anggur, dan 10 kg buah melon di toko tersebut, berapa yang harus dibayarnya? Berarti kan ini kita buat dulu model matematikanya. Kita kan nggak tahu ya, tidak tahu 1 kg jeruknya itu berapa, 1 kg buah anggur itu berapa, 1 kg buah melon kan nggak tahu. Adanya kita cuma tahu Budi itu membeli 3 kg jeruk, 2 kg anggur, 5 kg melon dengan harga 129.000. Terus ada Sulaiman, ada Zahra juga membeli banyak seperti itu. Kan kita nggak ngerti, harusnya kalau cari kan ya ditanya Pak Anwar membeli 10 kg jeruk. Nah, kita kan nggak ngerti 1 kg jeruk kan, kalau tahu 1 kg jeruk kan tinggal enak. 1 kalikan 10 kilo, berarti berapa? Atau 1 kg jeruk itu seandainya 5.000, berarti 5.000 1 kilogramnya jeruk itu 5.000 dikalikan 10. Karena tidak tahu, maka kita cari model matematikanya itu dan terus nanti kita selesaikan model matematikanya. Nah, kayak gini, kita buat model matematikanya. Kayak tadi, jenengan tadi sudah membuat, ya. Nah, satu persatu. Yang pertama, Budi. Berarti kita buat 3X ditambah 2Y ditambah 5Z itu sama dengan 129.000. Karena Budi membayar 129.000. Kemudian Sulaiman, ada Sulaiman. Itu membeli 1X itu ada jeruk, X ditambah 3Y, X itu ada satunya ya, X itu bukan X stok, cuma satu itu dalam matematika kalau seandainya ada variabelnya boleh ditulis atau enggak. Biasanya itu enggak usah ditulis, cuma X saja. Nah, X saja itu menempati 1X. Terus kemudian Sulaimannya X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 138.000. Kemudian Zahrai 4X ditambah 5Y ditambah 3Z sama dengan 247. Nah, yang ditanya, sedangkan untuk Pak Anwar diperoleh suatu persamaan atau sasaran dengan mencari nilai variabel masing-masing, yaitu Pak Anwar bisa kita buat model matematikanya seperti ini, 10X ditambah 10Y ditambah 10Z. Nah, ini yang tadi jabarannya atau bisa kita buat seperti ini. Dari sini untuk model matematikanya dulu sebelum saya ke penyelesaiannya. Apa ada yang ditanyakan?
Kalau ada yang mau nih, kalau yang lainnya mau bertanya, monggo ini boleh nanti bertanya atau kurang mengerti. Kurang mengerti, Bu. Tadi tidak ada sinyal. Oh, nggih. Nanti kalau dasarnya mungkin nanti bisa di sama Bu Restu nanti bisa di apa? Dikirim untuk apa materinya mungkin kalau ketinggalan ya. Iya, Bu. Nah, saya lanjut ke penyelesaiannya SPLTV. SPLTV itu adalah sistem persamaan linear 3 variabel, disingkat ini. Penyelesaiannya itu metode penyelesaiannya itu ada tiga. Yang pertama substitusi, eliminasi, sama gabungan. Nah, kalau substitusi itu artinya memasukkan nilai, memasukkan bilangan ke dalam persamaan, itu adalah substitusi. Kalau eliminasi kita kan wis mengenal ya, kalau eliminasi kalau di dalam kompetisi kan itu ada yang namanya eliminasi. Eliminasi berarti kayak di eliminasi dikurangi gitu. Nah, ini juga metode penyelesaiannya juga seperti itu. Eliminasi itu adalah bisa seperti kayak pengurangan, dihilangkan, dibuang. Nah, itu adalah eliminasi. Nah, terus yang ketiga itu adalah gabungan. Gabungan itu apa? Gabungan itu adalah gabungan dari substitusi dan eliminasi. Bisa kita pakai dua-duanya. Kita nggak pakai satu-satu, tapi kita pakai dua-duanya. Nah, ini nanti saya terangkan tentang gabungannya saja. Karena di gabungan itu sudah mencangkup substitusi, juga mencangkup eliminasi. Paham? Paham. Nah, contoh yang pertama seperti ini. Agak sedikit panjang, tapi memang seperti ini. Kalau kita nggak bisa cari nilai X atau nilai Y-nya. Nah, contoh, diketahui sistem persamaannya. Sistem persamaannya linear itu ada 3 variabel. Sama kayak tadi yang awal, kan ada tiga variabel, tiga persamaan. Kayak tadi Budi, Sulaiman, sama Zahra. Seperti itu kan ada 3 persamaan. Nah, ini ada 3 persamaan. Yang pertama adalah 2X ditambah 3, 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 7. Kemudian yang kedua ada X ditambah 2Y, ada ditambah 2Y dikurangi 7 sama dengan 2. Kemudian yang persamaan ketiganya 3X dikurangi Y ditambah 2Z sama dengan 7. Nah, kita selesaikan atau kita cari, kalau tadi kan kita belum cari nilai X-nya itu berapa, satunya itu berapa, Y-nya itu berapa, X-nya berapa. Nah, kita cari seperti itu. Nah, dengan menggunakan metode gabungan, tentukan nilai X dan nilai Y dan nilai Z. Kita buat 3 persamaan. Ada persamaan pertama itu 2X ditambah Y ditambah Z tambah 7. Persamaan kedua,
atau kalimat kedua itu X ditambah 2Y dikurangi Z sama dengan 2. Terus persamaan ketiga itu ada 3X dikurangi Y ditambah 2Z sama dengan 7. Yang pertama, awal langkah pertama itu kita eliminasi dulu. Kita boleh kalau jenengan mau eliminasi persamaan pertama sama kedua atau bersama sama ketiga juga boleh. Nanti hasilnya juga sama. Nah, di sini saya eliminasi persamaan pertama sama kedua. Pertama sama kedua, ini saya tulis dulu. Nah, saya mau menghilangkan, jenengan mau menghilangkan apa dulu? Kalau yang ini, itu kita menghilangkan Z-nya. Nah, ini hasilnya di bawah, itu kan Z-nya hilang. Nah, Z-nya hilang berarti saya menghilangkan Z-nya dengan cara penjumlahan, tak jumlah 0. Kenapa? Karena di sini ada yang persamaan pertama itu positif Z, yang persamaan kedua ada pengurangan Z. Pengurangan berarti ikutnya Z-nya berarti negatif Z. Nah, kalau 1 dikurangi sama 1, kalau 1 ditambah sama, 1 ditambah negatif 1 berarti kan hasilnya 0. 1 ditambah negatif itu berarti hutang. Berarti punya uang 1, hutangnya 1, berarti tinggal 0 kan? Jadi hilang, langsung Z-nya langsung hilang seperti ini. Jadi tinggal 3X. Nah, 3X itu dari mana, Bu? Dari 2X ditambah sama X. X-nya tadi kan 1, berarti 2 ditambah 1 jadi 3X. Kemudian 1Y ditambah 2Y berarti 3Y. Sama dengan 7 ditambah 2. 7 tambah 2 berarti 9. Berarti persamaannya dari eliminasinya 3X ditambah 3Y sama dengan 9. Terus ke bawahnya lagi, ini kok 3-nya yang X sama Y itu kok hilang, Bu? Kenapa? Nah, kenapa kok hilang? Nah, kenapa ini? Karena saya bagi 3. Karena ini kan bisa dibagi 3. Semua kan bilangannya yang 3X, 3Y, sama 9. Itu kan bisa dibagi semuanya. Jadi, bagi 3 bisa jadi X ditambah Y sama dengan 3. Itu jadi persamaan 4. Nah, ada juga persamaan 4. Agak panjang sebentar ya. Ini jadi persamaan 4. Kemudian, kalau sudah kita dapat persamaan 4, kita kembali lagi, kita eliminasi lagi antara persamaan 3. Tadi kan persamaan 3 kan belum. Jadi, kita eliminasi ke persamaan 3. Dengan persamaan 3. Nah, yang pertama itu persamaan pertama 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 7. Kemudian yang ketiga 3X dikurangi 2Y dikurangi Y ditambah 2Z sama dengan 7. Karena yang awal tadi menghilangkan Z-nya, maka yang kedua, yang eliminasi kedua, itu Z-nya yang kita hilangkan. Karena ini tidak ada yang sama, Z-nya kan tidak sama. Yang pertama Z, 1Z, yang kedua 2Z, maka kita kalikan dulu, ini di tengah-tengah. Kalikan 2, yang atas kalikan 2, yang bawah dikalikan 1. Persamaan 1-nya dikalikan 2, persamaan 3-nya dikalikan 1. Biar Z-nya sama. Jadi 4X, kenapa kok jadi 4? Karena persamaannya semuanya ini dikalikan 2.
Tidak boleh cuma satu variabel yang jadi dikalikan 2, tapi semuanya dikalikan 2. Jadi 4Z ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 14. Kemudian yang bawahnya 3Z dikurangi Y ditambah 3Z sama dengan 7. Kita eliminasi, kita kurangi, karena 2 biar hilang kan bisa dikurangi. 2Z dikurangi 2Z kan 0, jadi hilang. Terus kita yang X-nya dulu, 4X dikurangi 3X kan jadi 1X. Jadi X saja ditambah sama 3Y, Y dikurangi negatif 1. Berarti kalau negatif sama negatif kan jadi positif. Jadi 2 ditambah 1, 3Y sama dengan 7. Ini jadi persamaan 5. Kemudian eliminasi antara persamaan 4 dan persamaan 5. Nah, 4 sama 5 kita eliminasi juga. Kita cari, kita dapatnya, kita eliminasikan karena X-nya sama, sudah sama, maka langsung kita dikurangi. Jadi, Y dikurangi 3, jadi 2Y, sama dengan 3 dikurangi 4, jadi negatif 4. Jadi, di sininya, itu Y-nya mendapatkan 2. Y-nya dapat 2. Dan seterusnya kita substitusi juga karena Y-nya sudah dapat itu 2. Nah, kalau tadi eliminasi, sekarang kita ke substitusi. Nah, substitusi kalau Y-nya sudah dapat 2, kita ke persamaan 4. Persamaan 4 tadi kan berapa? X ditambah Y sama dengan 3. Maka kita masukkan Y-nya dari persamaan keempat, Y-nya itu saya ganti dengan 2. Jadi X ditambah 2 sama dengan 3. X-nya sama dengan 1. Nah, X-nya sudah 1. Kalau tadi Y-nya sudah 2, X-nya sudah 1. Nah, kita tinggal cari nilai Z-nya. Z-nya berapa? Nah, Z-nya berapa itu kita kembali ke persamaan pertama. Di sini nggak ditulis tadi persamaan. Persamaan pertama itu ada 2X ditambah, persamaan pertama 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 7. Berarti saya tulis di sini 2X. X-nya tadi kan sudah diketahui, langsung saya ganti dengan 1 ditambah Y, seharusnya di sini Y. Y-nya tadi sudah diketahui 2, maka diganti dengan 2. Ditambah Z, Z-nya kenapa kok nggak diganti? Karena belum diketahui Z-nya, jadi tetap Z-nya sama dengan 7. Kemudian sama dengan 7, terus Z sama dengan 7 dikurangi 7, kurangi 7. Kurangi 7 ini dari mana? Dari awal yang pertama, tadi kan 2X ditambah 2. 2 kalikan 1 ditambah 2 ditambah Z. Nah, yang gabungannya Z tadi, kan depannya Z itu kan ada 2. Nah, itu kita pindah ruas. Dipindah ruas ke kanan. Dipindah melewati sama dengan, kalau dipindahkan menjadi negatif, berarti 7 dikurangi 2, dikurangi 2. Jadinya Z-nya 3. Jadi himpunan penyelesaiannya itu ada 1, 2, dan 3. Di sini ada pertanyaan. Kalau kurang jelas nanti bisa saya kirim ini filenya nanti kirim, dan juga nanti ada sedikit kalau seandainya kurang paham nanti ada linknya untuk YouTube ada link YouTube, bisa buat referensi jenengan untuk mencari tugasnya. Nanti ada tugas dari saya, cuma 2 tugas insya Allah. Paham nggih?
Nah, ini ada sedikit post-test. Nah, post-testnya cari atau proses atau tugas nih ini. Tentukan himpunan penyelenggara atau jenengan tolong cari nilai X, Y, sama Z. Maaf yang di sini, yang A itu ada X yang bawah sendiri. Oh, yang A nggak usah wis, yang B saja. Jenengan cari nilai X sama nilai Y, yang B-nya saja. Yang A itu tidak usah dikerjakan pun. Yang B saja. Gampang kan? Dari sini ada pertanyaan atau enggak? Karena kita melewati jamnya, jenengan harusnya selesai hari ini. Selesai? Apa ada pertanyaan? Yang baru datang nanti bisa mengikuti di grup nih. Ada pertanyaan? Tugasnya yang B saja. Tugasnya nanti dikirim Japri ke saya saja. Saya sampun masuk di dalam grup, nanti saya kirim filenya ini sama linknya buat referensi mengerjakan ini. Nanti dikirim langsung ke saya aja. Oke. Sudah mengerti? Oke. Ada pertanyaan yang lain? Yang lainnya apa sudah? Kirim di Japrinya Ibu ya. Yang B. Dikirim ke Japri ke saya mawon, jangan di grup. Japri saja Iya. ke saya. Di foto di buku gitu Bu ya. Nggih, di foto di buku dikasih nama nggih. Iya, Bu. Yang lainnya ada pertanyaan lagi? Yang lainnya ada?